Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, namun seringkali kisahnya kurang dibahas. Menurut sebuah riwayat, Nabi Ilyas dikatakan memiliki postur tubuh yang 5 kali lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihi salam, dengan tinggi mencapai sekitar 150 meter. Dan apakah riwayat ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Ilyas diperkirakan hidup antara tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya memberikan sedikit informasi tentang Nabi Ilyas yang disebutkan dalam surah Al-An'am dan As-Saffat. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai identitas sebenarnya dari Nabi Ilyas. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun, para ulama ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Menurut mereka, Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imran yang merupakan saudara kandung dari Nabi Musa bin Imran. Berdasarkan surah Al-An'am ayat 84-85, terdapat 2 kemungkinan tentang asal-usul Ilyas. Pertama, dia adalah keturunan Nabi Nuh, atau kedua, Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Mengingat silsilah Nabi Idris yang tidak termasuk dalam keturunan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Dan mengingat Nabi Idris hidup serta diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut, maka pendapat bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris menjadi tidak konsisten dengan kebenaran yang ada. Karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan keturunan Nabi Harun alaihi salam dari kaum Bani Israel. Di dalam bukunya, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa silsilah keluarga Nabi Ilyas berawal dari Nabi Harun yang merupakan leluhur Nabi Ilyas. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat Nabi Harun, yaitu kakak kandungnya, sebagai nabi juga. Hal ini dikarenakan Nabi Musa menghadapi kesulitan berbicara sejak kecil dan memerlukan juru bicara untuk mendakwahi kaum Bani Israel. Maka Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi dan membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Di dalam Al-Quran, Nabi Harun sering disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata, sehingga ia dianggap sangat cocok untuk mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah yang dikenal sebagai daerah Ba'labak, yang terkenal di barat Damaskus. Kota Ba'labak adalah tempat di mana masyarakatnya menyembah patung-patung berhala yang disebut Baal. Nama kota tersebut diambil dari nama berhala yang mereka sembah, yaitu Baal, sehingga kota tersebut dinamai dengan nama Ba'labak. Dikisahkan bahwa Baal adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan diletakkan di tempat-tempat yang tinggi. Ada juga pendapat ahli tafsir lainnya yang menyebutkan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan dan masyarakat kota tersebut dikatakan menyembah sosok perempuan. Namun pendapat yang lebih umum adalah bahwa Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum itu. Nabi Ilyas setiap hari mendakwahi masyarakat dan raja kota tersebut, menyuruh mereka untuk bertauhid dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, ajakan Nabi Ilyas tidak diterima dan raja serta masyarakat menolak dakwahnya. Setelah bertahun-tahun berdakwah, mereka mulai merasa jengkel dan terganggu dengan kehadiran Nabi Ilyas, dan mereka anggap sebagai pengganggu dan seringkali mengancam mereka dengan azab-azab. Suatu ketika, anak raja mengalami penyakit yang tidak berkunjung sembuh. Raja kemudian bertanya kepada Nabi Ilyas, "Hai Ilyas, apa yang harus kulakukan untuk menyembuhkan anakku yang sedang sakit?" Nabi Ilyas kemudian menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, mungkin mereka bisa membantu." Jawaban Nabi Ilyas membuat raja merasa marah. Pada suatu hari, raja dan rakyatnya bersengkongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka melemparinya dengan batu. Meskipun demikian, Nabi Ilyas tetap tidak gentar dan terus berdakwah, berusaha mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ketakutan Nabi Ilyas menjadi nyata ketika kabar menyebar bahwa masyarakat berniat membunuhnya.
Dalam situasi tersebut, Nabi Ilyas terpaksa meninggalkan negeri itu dan mencari tempat yang aman. Ia bersembunyi di sebuah gua selama masa pelariannya. Setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada Nabi Ilyas dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya. Pada suatu hari, bencana melanda negeri yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Di kota Ba'labak terjadi musim kemarau yang sangat parah, berlangsung selama 3 tahun berturut-turut tanpa hujan sama sekali. Tanah menjadi gersang dan cuaca sangat panas. Penduduk kota Ba'labak tidak dapat bertahan hidup akibat kemarau tersebut. Mereka mati satu persatu karena kekurangan makanan dan minuman. Para penduduk kota itu percaya bahwa bencana ini adalah hukuman dari berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Mereka beranggapan bahwa musibah ini disebabkan oleh tindakan Nabi Ilyas. Karena itulah mereka bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas dengan niat untuk membunuhnya, berharap musibah yang menimpa mereka segera berakhir. Akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Ilyas. Namun pada saat itu, Nabi Ilyas sudah melarikan diri karena ia mengetahui bahwa sekelompok orang dari Ba'labak sedang menuju gua tempatnya bersembunyi. Nabi Ilyas terpaksa melarikan diri dengan menyusuri sungai hingga ia tiba di sebuah rumah tua yang kecil. Nabi Ilyas mengetuk pintu rumah tersebut dan mengucapkan salam. Pintu terbuka oleh seorang wanita yang sudah cukup tua. Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Dan wanita tua tersebut mengizinkannya serta mempersilahkan Nabi Ilyas untuk masuk. Di dalam rumah, Nabi Ilyas menemukan seorang anak laki-laki, anggota keluarga tersebut yang sedang sakit parah. Merasa kasihan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat penyakit anak tersebut. Tidak lama kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu sembuh dari sakitnya. Anak laki-laki tersebut bernama Ilyasa. Setelah Ilyasa sembuh dari sakitnya, ia menghabiskan hari-harinya dengan belajar bersama Nabi Ilyas. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi nabi yang dikenal dalam Islam sebagai Nabi Allah Ilyasa. Dengan demikian terdapat 2 nabi yang terlibat, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mendengar kabar bahwa Raja Zalim di negeri Ba'labak telah meninggal dunia, ia bersama Ilyasa pergi ke negeri tersebut dan mulai mendakwahi masyarakat di sana. Namun bencana kemarau parah yang melanda negeri Ba'labak belum berakhir. Selama Nabi Ilyasa meninggalkan negeri itu, banyak penduduknya yang meninggal dunia akibat kemarau. Nabi Ilyas kemudian membuat perjanjian dengan masyarakat. Jika mereka bersedia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab yang menimpa negeri mereka. Karena penduduk telah putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, mereka akhirnya mengikuti saran Nabi Ilyas. Mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka dan kemudian bertaubat kembali ke jalan yang benar. Setelah mereka menepati janji mereka, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Tak lama kemudian, doa Nabi Ilyas dikabulkan dan hujan turun deras mengakhiri penderitaan mereka akibat kemarau yang berkepanjangan. Setelah keadaan di negeri Ba'labak kembali normal, dengan hewan, ternak, dan kebun yang menghasilkan banyak makanan, masyarakat kembali menyembah berhala. Mereka mulai membuat patung-patung baru, dan negeri tersebut kembali menjadi negeri penyembah berhala seperti sebelumnya. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya dibuka kembali, namun negeri itu kembali dilanda kemarau, kali ini lebih parah dari sebelumnya. Pada akhir kisahnya, Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya yang durhaka. Menurut suatu riwayat, setelah Nabi Ilyas pergi, beliau wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih yang menyebutkan bahwa saat itu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah seekor binatang berwarna merah seperti api. Nabi Ilyas menaiki binatang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sayap di tubuhnya serta memakaikannya pakaian dari cahaya. Setelah itu Allah mengubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, sosok manusia yang dapat terbang di langit dan berjalan di bumi. Namun hadis ini mengandung kontroversi karena merupakan bagian dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak perlu diyakini kebenarannya secara mutlak, namun juga tidak harus didustakan.
Di dalam bukunya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis, Palestina pada bulan Ramadan. Namun Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang sahih mengenai kisah dan hadis-hadis tersebut. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat sedang dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah lembah. Salah seorang sahabat mendengar suara doa yang sayup-sayup di lembah tersebut. Orang yang berdoa itu berkata, "Wahai Allah, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya." Anas bin Malik kemudian melihat sumber suara tersebut, dan ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki dengan tinggi sekitar 150 meter. Dan ini merupakan ukuran yang luar biasa dan di luar nalar manusia. Orang tersebut jauh lebih tinggi daripada Nabi Adam yang tingginya hanya sekitar 30 meter. Ia kemudian bertanya kepada Anas, "Siapa engkau?" Anas menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu bertanya lagi, "Lalu di mana Nabi Muhammad SAW sekarang?" Anas menunjuk ke suatu tempat dan menjawab, "Beliau ada di sana, sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang tersebut berkata, "Wahai Anas, pergilah kepada Muhammad dan sampaikan salamku kepadanya. Aku, saudaranya Ilyas, mengirimkan salam kepadanya." Anas kemudian menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tersebut, yang ternyata adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Rasulullah SAW segera bangkit dari duduknya dan pergi menemui Ilyas. Setelah bertemu, mereka saling berpelukan dan berbincang. Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya makan sekali dalam setahun. Hari ini adalah hari di mana aku harus makan. Bagaimana jika kita makan bersama?" Tiba-tiba turunlah makanan dari langit. Setelah itu Nabi Ilyas dan Rasulullah makan bersama. Setelah makan kami melakukan sholat asar berjamaah. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat tersebut. Menurut Imam Al-Baihaqi, kisah ini termasuk dalam kategori hadis yang sangat kontroversial. Kisah tersebut juga terdapat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Namun Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa kisah tentang Ilyas yang sangat tinggi ini adalah hadis palsu karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih dari banyak sisi. Imam Ibnu Katsir juga memberikan contoh dari hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. Setelah generasi Adam, tinggi manusia semakin berkurang. Artinya, tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada Nabi Adam. Namun dalam kisah tersebut, Nabi Ilyas dikatakan memiliki tinggi 150 meter, yaitu 5 kali lipat lebih tinggi daripada Nabi Adam. Selain itu, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa dalam kisah tersebut Rasulullah SAW berdiri dan mendatangi Nabi Ilyas. Hal ini dianggap tidak sesuai karena seharusnya Nabi Ilyas yang datang kepada Rasulullah sebagai bentuk adab yang benar. Mengingat Rasulullah SAW adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi, Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa riwayat hadis tersebut adalah palsu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.